Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom. Haleluya, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam Maha Kudusnya. Karena Allah kudus, Dia yang layak untuk disembah dan dipuji. Haleluya Yesus. Shikinatagura lama-lama ya ralama ya sanat.
untuk berdiri. Haleluya Yesus. Syikiara lama 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 Yesus. Haleluya Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Kami mengagungkan Kau Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Kami sangat mengucap syukur Tuhan pada saat ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami pada saat ini untuk berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan. Kau berikan kesempatan yang indah untuk setiap kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, untuk bersama-sama Tuhan Yesus menerima berkat firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada saat ini pada setiap kami. Jamahlah setiap hati kami ya Tuhan. Supaya hati kami pada saat ini Tuhan benar-benar bisa merasakan Tuhan kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, kelemahan kami ya Tuhan. Saat ini kami Tuhan Yesus benar-benar mengundang kuasa-Mu Tuhan untuk hadir di tempat ini. Menjamah setiap hati kami, mengurapi setiap kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami hanya mengandalkan Engkau. Kami mengundang kuat kuasa-Mu Tuhan yang memimpin kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Karena Engkau, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Kami akan gunakan kesempatan ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mohon Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan, kalaupun masih ada kuasa kegelapan roh jahat setan dalam bentuk apapun yang ingin mengganggu ibadah kami pada saat ini, kami satukan iman percaya kami. Kami tolak, singkirkan hanya di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang menguasai setiap hati kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percayakan Tuhan, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan.
Dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita siap duduk seidengan dengan Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan. Bahwasanya kita siap pada saat ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Segala perkara yang terjadi dalam hidup kita,
bersama Yesus kita dapat menanggungnya. Dan Tuhan akan memberikan jalan keluarnya selalu. Amin. Haleluya. Yesus hidup, Yesus bangkit. Maka akan ada kemenangan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Oleh darah
Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu sudah hadir. Mari bekerjalah lebih jauh lagi di antara kami. Shikiralana takurala malama. Shikiralana takurala malama. Haleluya. Shiralalalala. Shikirala malama ya shakata Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kala yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus, dalam persekutuan-Mu ya Tuhan, Engkau yang membawa kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita surga yang turun di tempat ini, membawa damai sejahtera dan sukacita ya Tuhan Yesus bagi kami. Tuhan memberkati dalam puji-pujian ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Tuhan memberkati, dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu berperkara lebih dalam lagi dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dalam pengurapan-Mu ya Tuhan, jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan kebenaran-Mu yang keluar dari isi hati-Mu. Semua yang sia-sia, semua yang tidak berkenan dalam hidup kami, untuk kami mengikuti ibadah ini, untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami tolak keluar dalam hidup kami hanya di dalam nama Yesus. Ambil alih semuanya ya Tuhan, berperkaralah Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami yang mau mendengarkan firman Tuhan, yang mau mendengarkan firman Tuhan antusias sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, cuaca yang tidak baik, ya, kalau tubuh kita enggak jaga kondisinya, kalau kita enggak memperkuat pertahanan tubuh kita, banyak serangan-serangan penyakit ya, di tengah cuaca yang tidak menentu ini ya kan. Apalagi COVID ini masih ada saudara. Jangan main-main saudara. Jangan lengah saudara. Kalau para medis sudah vaksinnya sudah sampai tingkat yang keempat, kita mungkin satu belum. Ada yang satu sudah, dua belum. Ada yang dua sudah, tiganya belum ya kan. Ya, saudara, artinya kita tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Gak ada manusia kuat di bumi ini. Amin. Haleluya. Tapi pertahanan yang sebenarnya adalah pertahanan iman kita. Pertahanan iman saudara kuat, imun saudara pasti kuat. Haleluya. Tanya kanan kiri, bagaimana dengan imanmu? Ada yang badannya rasa nggak enak datang tempat ini, maksudnya kondisinya nggak baik gitu. Ada nggak? Dengarkan firman Tuhan dan Tuhan akan mengerjakan kuasanya, dan kuasanya bekerja bagi kita semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Hati Bapa dan hati anak. Kita mau belajar bagaimana spirit fathers dan spirit sonship. Jadi ini harus kita hidupi sebagai orang yang percaya. Kita berjemaat, kita bergereja harus bertumbuh bersama-sama. Berfungsi baik sebagai bapa, baik sebagai anak. Artinya bisa dua-duanya. Kita bisa berfungsi sebagai bapa, ada kalanya kita berfungsi sebagai anak. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara yang datang ke tempat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, berarti Bapak Ibu Saudara sedang memposisikan sebagai anak. Dan saya memposisikan sebagai bapak. Bukan berarti saya berada di tempat ini saya musik enom kok berfungsi sebagai bapak. Fungsinya, berbicara sikapnya, menyampaikan dari apa yang Tuhan percayakan sebagai otoritas, sebagai kuasa yang harus disampaikan kepada anak. Dan inilah yang harus kita kerjakan sebagai jemaat Kristus, sebagai orang yang percaya. Jadi pemahaman yang seperti ini kadang-kadang kita mengerti, kadang-kadang tidak menangkap. Wong kowe sik enom kok harus berposisi sebagai orang tua, sebagai bapak. Tidak berbicara tentang usia. Kalau ada statement yang mengatakan kedewasaan tidak diukur dari panjangnya kumismu, tapi diukur dari panjangnya tanggung jawabmu. Nah, artinya gini, kedewasaan tidak diukur dari seberapa usiamu, tapi dipandang, bukan dipandang. Kedewasaan tidak diukur dari usia berapa usiamu, tapi di berapa mengerti tentang penerimaan tanggung jawab. Nah itu. Jadi kedewasaan tidak diukur dari berapa usiamu, tapi bagaimana penerimaan akan tanggung jawab. Nah itu statementnya. Jadi dari sini kita harus tahu, kalau saya berbicara beberapa waktu yang lalu,
melakukan firman. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, batasannya mengerti. Kalau mengerti berarti kita bisa melakukannya. Kalau kita belum bisa melakukannya berarti kita belum mengerti. Benar nggak kira-kira? Bukan kira-kira lagi, saya seringkali kira-kira. Benar nggak kira-kira? Bukan kira-kira lagi. Kalau kita nggak mengerti pasti nggak bisa melakukannya. Kalau kita bisa melakukannya pasti kita mengerti. Kalau Bapak Ibu Saudara mengerjakan soal-soal pelajaran waktu sekolah, karena mengerti, karena tahu. Kalau nggak tahu ya nggak dikerjakan. Firman Tuhan, kemarin saya berbicara kepada anak-anak muda, ya semuanya terukur dan terencana. Saya kasih gambaran saya punya anak 3, ada Metrio, ada Josean, ada Rafael di situ. Dan jaraknya jauh-jauh. Ketika saya belanja mungkin beras, enggak usah beras lah kemarin, galon aja, galon aqua itu saudara. Saya suruh ngangkat Rio sendirian, enggak mungkin Rio kuat. Saya tahu pasti saya nggak nyuruh yang lebih besar, karena kemampuannya pasti bisa mengangkat galon itu terukur. Kalau saya menyuruh kepada anak saya yang paling kecil untuk mengangkat galon, itu nggak terukur. Firman Tuhan juga seperti itu. Artinya firman yang kita dengar saat ini, yang Bapak Ibu Saudara dengar, itu sudah terukur. Bisa dilakukan, katakan bisa dilakukan. Ini kebenarannya. Jadi apapun yang saat ini kita sedang belajar, Tuhan sudah memberikan perencanaan jauh sebelum dunia dijadikan, bahkan jauh sebelum engkau dilahirkan, bahkan sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sudah dalam perencanaannya. Haleluya. Kalau dalam perencanaan jangan sampai kita keluar dari rencananya. Terus bersandar, terus bergantung, terus nempel kepada yang punya kuasa itu. Karena dari rencananya lah Bapak Ibu Saudara itu ada. Dan ketika Bapak Ibu Saudara ada, jangan keluar dari rencananya. Ketika kita keluar dari rencana, pasti hidup kita kacau. Haleluya. Mulai kapan kita keluar dari rencananya? Sejak kita memutuskan kita keluar dari kebenaran itu. Yang mengerti katakan amin. Ya, kita masuk di sini. Hati Bapa dan hati anak. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Haleluya. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sini judulnya pelayanan Paulus di Tesalonika. Tesalonika bukan Tesalonика. Tesalonika ya. Tuhan Yesus berkati, sudah ketemu katakan amin. Ya, di depan sudah ada. Kita baca bergantian, nanti ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Haleluya. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia, ya. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesehatan atau dari nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu.
Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Haleluya. Kita mulai belajar di sini. Sikap hati kita berfungsi sebagai Bapa dan berfungsi sebagai anak. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara, saya belajar bagaimana memiliki hati seorang Bapa, harus melatih diri memposisikan bagaimana memiliki hati seorang anak. Seorang anak itu, kalau dalam gambaran kebenaran firman Tuhan, anak yang selalu harus bergantung pada orang tuanya di situ. Nah, Bapak kita sangat baik. Mungkin kita melihat Bapak yang ada di bumi ini, Bapak kita secara jasmani itu memperlakukan nggak baik dalam hidup kita. Tapi Bapak yang sejati, Bapak yang sebenarnya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia yang begitu mengasihi kita, yang selalu memperhatikan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami kelemahan, kesesakan, sakit, apapun itu, kita berkeluh kesah kepada Bapa yang sejati. Dia sungguh memperhatikannya. Dia mendampingi kita. Haleluya. Yang lemah Tuhan kuatkan. Itulah fungsinya Bapa, mendampingi anaknya dengan baik. Saya masih belajar memposisikan sebagai Bapa jasmani di bumi ini. Bagaimana harus mendampingi anak-anak saya meskipun jaraknya jauh. Anak saya yang nomor 1 ada di Jakarta. Bagaimana saya memposisikan saya sebagai orang tua, bapaknya di anak yang nomor 2, bahkan di nomor 3. Mereka mempunyai sikap dan karakter masing-masing. Kalau kemarin ngomong-ngomong secara terbuka, bagaimana dengan keberadaanmu ketika Bapak berada di sisimu? Nah, ya kemarin ada hadapan anak-anak muda. Ya. Kalau lagi orang tua ngomong sama anaknya, biasanya kupingnya anak-anak itu panas, bener nggak anak-anak? Bener nggak? Anak-anak senior itu maksudnya bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Wah kalau dituturi rasanya panas, gedumel, ya kan itu. Bersungut-sungut, pengen kalau iso ganti tak getak loh bapakku ini. Woi, ojo omong aja gitu saudara. Kakean omong, ya kan gitu. Kadang-kadang rasanya itu, waduh ketika orang tua ngomong itu nggak pas dengan kita. Tapi Bapak kita itu suruh sungguh menjadi pendamping yang setia. Menjagai hati kita supaya kita nurut, mendengar perkataan dari orang tua itu. Jadi kalau kita dekat dengan Bapak kita yang di surga, Bapak kita yang di surga nggak mungkin memisahkan dengan Bapak kita yang ada di bumi ini. Amin. Apapun perlakuan Bapak kita yang ada di bumi, Bapak jasmani kita, nggak baik dengan kita harus berlaku baik. Amin. Haleluya. Dan selanjutnya di sini dikatakan, saya langsung aja di ayat yang ke-7 tadi. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Bagaimana seorang ibu yang merawati anaknya? Meskipun anaknya nuwakal, ya kan, seperti induk ayam itu saudara. Oh yang satu nyeker kemana-mana, ya tetap nanti dikumpulkan sama anaknya itu. Enggak ada induk ayam kalau Bapak Ibu Saudara lihat itu. Wah anak ini loh ini dikewabruk dewe, ada saudara. Kadang-kadang kalau ada yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara mesti ngelihat yang seperti itu kalau induk ayam ngabruk anak isik kutuk-kutuk itu saudara. Oh, boe gendeng ini saudara. Kadang kita terlontar seperti itu, boe gendeng ini. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang tua kepada anak pasti mengarahkan yang baik. Haleluya. Amin. Berkenaan apa yang saat ini Tuhan tetapkan di dalam dirimu. Posisi Bapa yang sejati begitu luar biasa, yang mengarahkan kita kepada tujuan yang benar. Amin. Haleluya. Bapak kita selalu mengarahkan pada tujuan yang benar. Bapak kita yang menjamin keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus, dengan segala banyak hal yang dihadapinya.
anak-anaknya yang begitu rupa. Enggak pernah Bapak kita di surga itu menolaknya. Meskipun kita berulang-ulang jatuh di dalam dosa, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tetap menghampiri kita. Haleluya. Kalau Bapak yang ada di dunia ini, wah, hilang-hilang untuk siji yo sebene. Terus anak kurang ajar gak kena dipertahankan. Itulah orang tua yang ada di dunia ini. Tapi kalau Bapak kita di surga, kalau kita berseru kepadanya, apapun kejahatan kita, apapun kesalahan kita, apapun pelanggaran kita, apapun dosa kita, Tuhan tetap menerima kita. Haleluya. Amin, orang berdosa. Haleluya. Saudara, itulah Bapak kita. Dia tetap tahu ketika kita pergi, dimanapun kita pergi. Kalau kita mau dipanggil oleh Tuhan, kita mendengar suaranya, kita datang kepadanya, Tuhan tetap meraih saudara. Tuhan tetap menjamah saudara. Tuhan tetap memeluk saudara. Itulah fungsi Bapa. Dalam segala keberadaannya, fungsi gembala dalam satu pemimpin di gereja. Gembala itu kalau di dalam Galatia ada beberapa jawatan yang ada, atau jawatan tapi lebih tepatnya jawatan. Seorang nabi, rasul, pengajar, gembala dan penginjil di situ, pemberita firman. Nah, posisi gembala kelima-limanya, entah itu prosentasenya sekian persen, pasti lima-limanya memiliki itu. Tapi ada orang yang khusus dalam satu gereja memiliki hanya satu jawatan saja. Mungkin sukanya menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil. Ada yang sukanya itu, bukan sukanya, dia dikasih hikmat oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu bahwa segala orang, ada orang-orang di sekitarnya itu hidupnya nggak berkenan kepada Tuhan. Itu fungsi seorang rasul di situ. Ada fungsi seorang nabi, bagaimana dia sukanya itu membawa orang-orang di sekitarnya itu mengenal Tuhan. Ada yang sukanya itu memberikan pengajaran-pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah jawatannya di situ. Tapi seorang gembala harus memiliki kelima-limanya itu. Mungkin tidak nampak sekian persentase tadi. Nah, saya mulai belajar di situ. Bagaimana menjadi gembala itu mendengar suara jemaat, mengenal suara domba-dombanya. Nah, saudara. Ini yang harus diketahui seorang gembala. Dan ini perlu waktu yang panjang, perlu proses semuanya itu. Di tengah situasi yang saat ini, dalam tekanan, kemarin saya ketika ngumpul-ngumpul di depan di situ, anak saya dijemput kakaknya pulang les. Dia Suria saudara, tapi tiba-tiba dia deket dengan saya, dengan mamahnya di situ. Tiba-tiba dia nangis. Udah apa? Memang beda nih anak saya yang kecil nih, hatinya lembut sekali. Jadi tadinya pulang ceria, oh adik sudah pulang les ya, seneng gitu sudah. Begitu deket dengan kita, tiba-tiba meneteskan air mata. Gitu. Meneteskan air mata, dia diolok-olok oleh temannya dengan teman satu lesnya. Saya sedang melatih, memang saya membawa anak saya untuk sekolah di sekolah Kristen. Tapi untuk kedepannya ini saya harus ambil pengalaman, biar dia dapat pengalaman yang baik untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Ya saya coba di lesnya. Di lesnya itu di les tempat umum. Dan di situ mohon maaf teman-teman lesnya ini ya biasanya kalau saudara kita itu habis pulang dari tempat ngaji langsung dimasukkan di les itu. Nah, masih pakai baju gamis dan terus les di situ, terus guru lesnya ngajak berdoa secara muslim saudara. Ya saya sudah ngajarkan kalau memang berdoa seperti itu ya ngikuti aja. Adik cuma berdoa saja, berdoa sendiri dalam nama Yesus. Terima kasih mau belajar bersama-sama. Tuhan memberkati pengajar, teman-teman. Dan haleluya, amin. Itu aja doanya saudara.
sambil teman-temannya berdoa diajak gurunya itu. Dan ternyata di situ habis berdoa, loh doamu kok gitu? Gitu kan saudara, terus diajak sampai selesai. Sampai selesai jadinya dia nggak konsentrasi belajar di situ. Jadi makanya dia nangis di situ. Kok temanku jahat-jahat ya? Aku sendiri, kenapa tuh dek? Kan ini teman-temanku semuanya kan muslim semua, aku sendiri loh yang Kristen. Nah, nggak apa-apa dek, yang seperti itu. Papa juga ngalamin, kakak juga pernah ngalamin, mama juga ngalamin, gitu. Terus bagaimana sikapnya? Ya harus berdoa, ya kita berdoa, didoakan temennya itu yang ngejek adik. Dia cuma kok jahat, tapi dia nggak bisa menerima karena dia sudah terlanjur dari awal sampai terakhir nggak bisa ngikuti pelajaran itu. Nah, fungsi Bapak itulah kami harus lakukan. Istri saya memberikan pengarahan secara pelan tapi pasti supaya anak saya bisa nangkep. Nah, itulah fungsinya seorang bapak, fungsinya seorang tua, mendampingi anaknya dan tidak boleh mengajak anaknya untuk sakit hati. Sangat-sangat tidak boleh orang yang percaya pada Yesus itu memiliki sakit hati. Ada yang di tempat ini yang memiliki sakit hati? Ada? Ada. Justru itu, yang punya sakit hati saat ini, sampai hari ini, masih punya sakit hati kepada siapapun itu, harus diselesaikan, harus bertobat, berhenti dari sakit hati. Amin. Haleluya. Yang sakit hati katakan amin. Masih malu-malu, masih ragu, arimuni amin. Ya kan saudara? Saudara jangan takut saudara. Karena kalau kita memiliki spirit hati Bapa, saudara, harus benar-benar pulih hidup kita. Enggak boleh punya sakit hati sedikit pun. Meskipun secara spontan saudara, ketika saudara di jalan, saudara mungkin diserempet orang dan keluar kata-kata itu, saudara harus minta ampun saudara. Jadi kalau ada orang yang sedang ketika kita di jalan naik motor enak-enak kan, diserempet, harus apa katanya yang harus keluar dari mulut kita? Tahu kan saudara itu? Mungkin malah terjemahannya lebih parah saudara ya kan? Padahal saya ngomong terima kasih, kok baik. Saudara terjemahannya, ya kan? Hati-hati itu saudara. Jadi yang seperti itu kita harus tahu, kita sedang dilatih, kita sedang diproses, benar-benar menjadi orang yang baik. Katakan orang yang baik. Itulah spiritnya Bapa. Kau Bapakku yang baik. Ya. Seorang Bapa harus mengerti apa yang dialami oleh anak-anaknya. Haleluya. Amin. Saya terbatas, saya mengakui hidup saya atau pikiran saya, kemampuan saya terbatas. Beberapa waktu yang lalu saya yang memikirkan saja keluarga Bapak Artadi ini. Ketika di jalan cuma saya hello Pak Artadi lagi kerja di depan rumahnya gitu saudara. Karena buka usaha di depan rumahnya. Saya cuma, Pak Artadi, ya kan itu. Pengen hati itu, ya aku dunia mampir, tapi gak iso kono saat nyusu-nyusu. Saudara. Baru teringat malamnya kita berdoa di situ saudara. Tuhan kirimkan sak keluarga teko kabeh, ya. Sak dimas-dimasnya, sak angger-anggernya, sak happy-happynya. Sak keluarga datang. Lu disentuh hanya di dalam doa. Enggak tahu kroso tiba-tiba, wah tilik-tilik kupingnya mungkin Pak tadi. Teko minggu gitu saudara. Luar biasa. Dan itu saya katakan pada Tuhan, ini adalah pekerjaanmu Tuhan, bukan pekerjaan saya. Karena Tuhan waktu itu menyuruh berdoa, ya berdoa, didoakan aja. Ya kalau memang datang ya saat itu mungkin dengan segala keberaniannya datang, dan ketika datang mesti sudah disiapkan jam berapapun mesti ada orangnya. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu
Saya datang ke tempatnya Pak Rati, malam-malam pun orangnya juga nggak ada, yang ada malah Happy, Dimas sama Angger gitu. Buat tadi sama Pak Tati keluar. Mungkin persekutuan pada waktu itu, persekutuan doa Ugum ini. Dan saudara, dan ketika beberapa waktunya saya datang di situ, maksudnya saya waktu di jalan itu melihat Pak Tati cuma batin tok Tuhan Yesus, saya nggak bisa kesempatan datang sana. Saya berdoa, ya berdoa saja. Dan Tuhan menyatakan itu, menggerakkan saudara, menjamah itu saudara. Itulah pekerjaan Tuhan. Amin. Dan seorang hati Bapak cuma seperti itu aja. Waduh, ketika datang, walah ya ya gimana ya. Itulah hatinya Bapak. Tapi itu dalam penyempurnaan. Ya nanti lain kali semuanya akan dikunjungi satu persatu. Amin. Siap dikunjungi satu persatu? Mau cepak iya apa? Nah, enggak usah dicepak iya apa-apa saudara. Mau maneh dikei gula, dikei kopi, dikei itu rokok dukun, rokok dukun bareng. Enggak ada itu semuanya. Enggak ada yang datang harus membawa ini itu semuanya. Aku datang membawa damai sejahtera. Haleluya. Haleluya. Amin. Coba ada yang belum pernah dikunjungi oleh Bapak Gembala? Angkat tangan. Sama Pak Jarot, sama si janji aja Pak Jarot. Saudara tahu Pak Jarot yang mana? Jangan-jangan nggak tahu Pak Jarot sih dia. Itu yang di depan itu yang pakai kotak-kotak saudara. Papanya Nia itu. Saudara, jadi ini harus benar-benar semakin melekat, semakin mendekat, semakin merapat dan menjadi hangat. Alah, dodolan bakul jaing. Yang jauh semakin mendekat, yang mendekat semakin merapat, yang merapat semakin hangat. Lah itu saudara, dodolan wedang jahe itu saudara. Nah saudara, benar-benar kita harus tahu saat ini memposisikan. Dan fungsi sebagai gembala itu ada juga jemaat yang memposisikan sebagai gembala. Artinya dia mempunyai jabatan seperti itu. Ketika mungkin bapak gembalanya atau gembalanya pemimpin gerejanya nggak sanggup melakukan apa yang dilakukan seharusnya, tapi dia bisa mengambil alih itu, bisa melengkapi itu. Bukan geser saudara, bukan. Itu dipercayakan Tuhan. Apa? Dipercayakan Tuhan, itulah jabatannya. Dia selalu melihat, dia memperhatikan. Kalau ada jemaat atau teman-teman atau saudaranya nggak datang, dia tertarik hatinya untuk mengunjungi, untuk datang. Ada apa ya? Bukan kepo, pengen tahu, enggak. Tapi memperhatikan. Itulah kasih Kristus. Haleluya. Amin. Dan ada di situ. Ya saya menganggap juga sebagai orang tua saya, Pak Sarjono. Dia mempunyai hati seorang hamba di situ, gembala. Memperhatikan, mungkin Bapak Ibu Saudara yang lain belum pernah diperhatikan. Tapi dia bisa memperhatikan, bisa menjadi kepanjangan tangan saya juga. Dalam posisinya sebagai anak, dia sebagai anak saat ini mendengarkan apa yang saya perkatakan. Dalam posisinya sebagai bapak, dia saya anggap sebagai bapak saya juga, Bapak Rohani. Itu dalam posisinya kita sebagai anak benar-benar membutuhkan kerendahan hati. Semua yang melengkapi hidup saya, semua yang bisa membawa saya dalam kebenaran firman Tuhan, perlakuan yang baik dalam satu pengajaran firman Tuhan, perintahnya. Saudara, saya menganggap itu semuanya Bapak Rohani saya. Ini harus benar-benar dilatih tentang kerendahan hati. Ketika mereka berkata-kata, kita mendengarkan, memiliki hati seorang anak yang tidak berbantah-bantah kepada orang tua, yang tidak bersungut-sungut, selalu menerima masukan, selalu menerima bagaimana ketika dievaluasi. Itu spirit anak, spirit sansip, yang gak bersungut-sungut, gak memberontak. Yesus sebagai teladan, dia memiliki spirit anak. Dia berfungsi sebagai bapak, tapi dia harus turun sendiri, harus menjadi anak. Memposisikan dirinya sebagai anak. Dengan perintahnya sendiri, dia harus melakukannya. Dia harus turun ke bumi menjadi anak. Dan benar-benar dia merendahkan diri, saudara. Memposisikan diri sebagai anak.
Makanya di dalam doa, Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Yesus. Bapa di dalam nama Yesus. Kalau kita di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, ya Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Satu rangkaian di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan kita. Dia sebagai Bapa sudah menjadi teladan, sebagai anak sangat menjadi teladan. Dan Roh Kudus itu sampai saat ini yang menuntun saudara datang di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menangkap suatu pengajaran yang benar. Itu kalau tidak karena Roh Kudus yang bekerja, tidak lain. Itu karena Roh Kudus yang sedang bekerja. Amin. Fungsi ketiganya itu lengkap, Tuhan Yesus sendiri. Dengan penuh kuasanya, dengan segala kedaulatannya, dia berfungsi sebagai Bapa, Anak, dan Roh. Dan sebagai Roh inilah saat ini yang sedang bekerja di dalam diri saya dan saudara. Roh yang sama yang mengisi hidup saudara dan saya, yaitu Roh kebenaran itu. Amin. Kalau saudara tinggal dalam kebenaran, berarti Roh yang sama itu mempersatukan saya dan saudara. Roh yang sama yaitu Roh Kudus yang memberikan sesuatu pengajaran kepada saya supaya saudara dan saya menangkap kebenaran firman Tuhan. Roh yang sama kuasa Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan kepada saya dan saudara dalam kesatuan, yaitu kesatuan tubuh Kristus. Saudara. Ini luar biasanya, ini pengajarannya saudara. Saudara harus menangkap segala sesuatu tentang nilai-nilai kebenaran ini. Jadi fungsi sebagai Bapa harus kita miliki, fungsi sebagai anak apalagi kita harus miliki. Fungsi sebagai anak sekarang saudara, fungsi sebagai anak saudara, dia memposisikan dirinya, kalau dia memberontak pada waktu itu, tidak akan ada penebusan dosa. Makanya ketika dia berdoa di Bukit Getsemani saudara, ketika dia merasakan apa yang akan dihadapi sebagai anak, dia harus teraniaya, dia harus mengalami penderitaan yang begitu rupa. Dia mengalami kesakitan sebelum dia merasakan sakit yang sebenarnya. Dia sudah merasakan sakit. Sebelum dia mengalami aniaya, sebelum dia menderita, dia mengalami sakit itu. Dia mengerang kesakitan di dalam doanya. Bahkan dia berpeluh seperti darah, saudara. Keluar dari tubuhnya. Saking mengerangi, merasakan sakit yang akan dihadapi, saudara. Kalau dibahasakan sekarang pembuluhnya pecah, saudara. Yang mengerang kesakitan di dalam doanya. Karena dia tahu apa yang dia akan alami dalam aniaya itu. Karena aniaya yang dialami Yesus tidak pernah terjadi seperti yang dia alami, saudara, di dunia ini. Meskipun aniaya yang begitu kejam, ya, baru nanti saudara, di masa-masa akhir, masa-masa memang yang namanya kiamat ya saudara, sebelum itu ada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu saudara, orang-orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan terlebih dahulu. Bangkit dulu menunggu kita, orang-orang yang percaya yang akan diangkat saudara, diubahkan oleh Tuhan. Saya tidak berbicara di situ. Saya berbicara tentang bagaimana spirit Bapa, spirit anak saat ini. Kembali di sini sebagai anak, dia tunduk, dia rela. Nah, spirit anak itu belajar dengan baik, merendahkan diri, menerima pelajaran siapapun yang menyampaikannya, siapapun yang memperkatakannya. Ini komitmen, ini keputusan. Kembali kepada Bapak Ibu Saudara. Mau melakukan bagaimana fungsi Bapak Ibu Saudara sebagai anak, kita nggak bisa berfungsi sebagai bapak terus yang hanya mengajar, tapi nggak mau menerima pelajaran dari orang lain, nggak mau menerima masukan dari orang lain. Ini bahaya. Harus bisa mendengar itu. Diperlukan kerendahan hati untuk menerimanya itu. Diperlukan apa? Diperlukan apa? Halo, kerendahan hati. Melakukan firman Tuhan. Ada 4 spirit yang harus kita lakukan. Rela berkorban, memiliki hati hamba, jujur dan tulus, dan pantang menyerah. Memiliki hati hamba itu kerendahan hati. Rela berkorban apapun yang dipercayakan Tuhan, habis-habisan, memberi sampai habis.
Karena Tuhan sendiri juga habis-habisan untuk saya dan saudara. Amin. Untuk keselamatan Bapak Ibu Saudara, dia sampai habis-habisan. Sampai titik darah penghabisan. Di atas kayu salib itu ketika serdadu Roma itu menombak lambungnya, sudah yang keluar bukan darah lagi, tapi apa? Air. Udah habis. Darahnya turun meleleh dari kayu salib sampai menembus tanah itu. Sampai di bawah tanah itu. Pengertian yang besar, pengetahuan yang harus kita ketahui, bahwa darah Yesus itu menyatu dengan ciptaannya. Manusia berasal dari debu tanah, amin. Halo? Supaya manusia dikuduskan oleh darahnya. Dia rela mati. Darah yang tercurah ya, meleleh dari kayu salib itu dan menetes ke tanah. Itu tanda bagaimana dia memberikan segalanya, hidupnya kepada ciptaannya, kepada saya dan saudara. Kasihnya begitu luar biasa. Dia rela memberikan nyawanya sendiri. Tuhan kita baik, amin. Haleluya. Dan saudara tahu di situ, kenapa tanah harus disucikan oleh darahnya? Karena tanah itu menjadi incaran si iblis. Sejak dari semula ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan mengutuk iblis itu. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu tanahlah makan. Halo? Apa? Debu tanahlah makan makananmu, makanan si ular. Dan saudara harus tahu, manusia berasal dari debu tanah. Selalu di dalam incaran iblis. Itulah mangsanya iblis, debu tanah, artinya itu saudara. Ini pengertian yang benar, saudara harus menangkap sebagai anak-anak Tuhan. Maksudnya spirit sebagai anak. Sungguh nyata Tuhan Yesus menolong saya dan saudara, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita memiliki hati Bapa, bagaimana kita memiliki hati anak. Selanjutnya di ayat yang ke-8, 1 Tesalonika pasal yang kedua 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Haleluya. Itulah pekerjaan para pemimpin gereja, saudara. Saya pernah mengalami perdebatan dengan istri saya. Buat apa sih capek-capek pagi-pagi kita datang bikin ini, masakan, terus dijual pagi-pagi, bikin capek. Saudara, tapi berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan sedang membukakan ini. Jangan sampai hidup saya menjadi beban bagi jemaat Tuhan. Yang intinya memang sebagai pemimpin gereja harus bertanggung jawab dengan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Dan kalau dihitung-hitung lagi, berapa sih untungnya? Capek-capek bangun pagi, jam 3 harus bangun. Mempersiapkan segala sesuatunya, belum menghadap Tuhan, baru menghadap Tuhan. Bukan seperti kalau datangnya terlambat, saudara. Maksudnya kalau bangunnya terlambat, terus kok diuber-uber gitu. Kayak uber maling atau maling diuber-uber, saudara. Uber maling ya cepet-cepetan, ya kan? Atau maling uber awakmu, saudara. Waduh, kalau sudah bangunnya terlambat itu rasanya seperti gimana, saudara? Istri saya punya usaha di situ, ada supplier-suppliernya kalau datangnya terlambat, wah dibruk-bruk sak kawarepe dhewe, luas. Terus sing didol apa nih, gitu saudara kalau datang itu terlambat. Jadi kalau datangnya nggak terlambat kan mejanya sudah ditata, jadi langsung diletakkan meja, mereka bisa menata. Tapi kalau datangnya terlambat, belum ada mejanya, mereka mau taruh di mana ini? Karena dia harus store kemana lagi, ke penjual-penjual yang lain, saudara. Jadi ya ditaruh begitu aja, yang dicantolnya, ada yang cantolnya tiba-tiba jatuh, kena lemah kabeh, ini harus didol orang, ya saudara. Ya sudah menjadi tanggung jawab kita harus ngomong, ini memang jeblok ini, sudah daripada pusing-pusing, ya sudah. Kalau yang seperti itu, mau ngomong seperti apa? Boleh untung gitu. Untungnya ada di Pare itu teman saya.
Saudara, bukan mencari keuntungan, tapi melihat membangun hubungan di sana, saudara. Dan benar-benar kemarin saya merasakan di situ. Mereka begitu rupa melihat segala keberadaan kami di tempat kontrakan itu, saudara, yang hanya di teras itu. Kami mengerjakan setiap beberapa bulan sekali atau beberapa waktu, ya mengizinkan, ya membagi berkat kepada jamaah di situ, karena sampingnya itu adalah musola, saudara. Saya enggak ini maksudnya pamer, ini enggak. Kita belajar di situ menjadi berkat. Memposisikan diri bagaimana kita bisa menjadi berkat. Hidup kita sebagai orang percaya, itulah yang harus bisa dilihat oleh orang lain, berdampak. Bukan mencari puji-pujian. Ya, lihat lagi di sini. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Haleluya. Ayat yang ke-6 di sini tadi yang saya maksud. Ayat yang ke-6 di sini dikatakan, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus, sebagai hamba-hamba Tuhan. Tidak mencari puji-pujian kepada manusia, tapi pujian dari Tuhan. Haleluya. Apapun mungkin yang kita lakukan tidak dilihat oleh manusia, Tuhan yang melihatnya. Amin. Tentunya perbuatan-perbuatan baik kita. Haleluya. Perbuatan baik jangan mencari, maksudnya jangan menunggu atau supaya menjadi pujian bagi manusia. Enggak. Tapi benar-benar nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Nama Tuhan yang dipermuliakan itu tidak mencuri kemuliaannya. Haleluya. Amin. Mencuri kemuliaan itu sama juga seperti ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mencari puji-pujian, nah itu namanya mencari kemuliaan diri sendiri. Sama dengan pemimpin pujian, sama dengan penari seapi-api EDW, ya kan? Sing kono salah ya bener, salah kurang ajar, salah. Aku nari ini apik dhewe. Nah, itu mencari puji-pujian diri sendiri. Haleluya. Betul? Tapi kalau memuliakan nama Tuhan, ya kalau salah nanti dievaluasi, narinya sebenarnya seperti ini, gerakannya present worship, berapa kan ada nama-namanya kan gerakannya itu. Kalau lagi worship itu gerakannya apa? Bola gak roh pokoknya sing goyang lah. Pokoknya gak goyang dombrat lah gitu. Ya benar-benar. Gak mencari pujian diri sendiri, tapi bagaimana hanya kemuliaan nama Tuhan saja. Haleluya. Amin. Nah, sekarang juga belajar sebagai jemaat, sebagai anak yang duduk diam di sini. Saudara menangkap suatu kebenaran firman Tuhan bukan untuk saudara sendiri. Haleluya. Amin. Itu enggak egois namanya. Menangkap sesuatu yang benar dalam diri saudara dan saudara harus memberitakan itu, kebenaran itu pada orang yang lain. Yang menangkap kebenaran firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Itulah spirit anak. Spirit yang terus mau belajar, spirit yang mau bertumbuh, spirit yang terus mau next level, mau meningkat imannya. Dan ketika meningkat imannya, Tuhan sendiri akan memproses dan akan memposisikan kita sebagai Bapa. Nah, itulah sebagai Bapa rohani. Sebelum menjadi Bapa rohani, harus memiliki hati sebagai amoh kabeh. Apa? Anak. Haleluya. Spirit anak, spirit sonship, harus memiliki spirit anak. Cuma bisa menerima kebenaran firman Tuhan dengan baik dan bisa melakukannya. Haleluya. Amin. Kita kemarin belajar mengerti firman Tuhan, berarti kita bisa melakukannya. Amin. Mengerti firman Tuhan, berarti kita bisa melakukannya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara harus memposisikan diri sebagai anak dulu. Memiliki spirit anak. Baru saudara sendiri akan dibawa oleh Tuhan bagaimana menjadi Bapak yang baik. Haleluya. Bawa dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan adalah teladan. Dia Bapa, tapi dia rela menjadi anak.
Dia harus mengalami proses penderitaan yang begitu rubah. Itulah kerendahan diri. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, itulah teladan bagi kita. Saudara, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut bahwa kesempurnaan itu milik Tuhan dan kita sedang disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihi ibu, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajar melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, engkau sungguh baik, engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang aku dan rupamu. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, melewati badai langit biru. Membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Oh Bapa-Ku yang baik, di bahasa tetesan air mata, kau biarkan ku berjalan sendirian.
sama-sama katakan, Engkau sungguh baik. Datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Bapa-Ku yang baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. dalam-Mu menyucikan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Saya persilakan para pelayan berdahulu untuk maju ke depan. Haleluya. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikan Remaja, pemuda boleh berkata yang akur ini. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih. Korala masikana takara lama 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 sina. Korala masikana takara lama lama lama. Serahkan tubuhmu, serahkan hidupmu di hadapan Tuhan Allah. Karena kita duduk sehidangan dengan Tuhan. Dan kita mengetahui bahwa segala apa yang kita lakukan sekarang bukan sarana untuk penebusan dosa, tapi karena kita sedang dilayakkan oleh Tuhan. Semuanya tanda peringatan akan Tuhan dengan karya penebusannya kepada kita semuanya. Sebelum kita makan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini sebagai tubuh Kristus dengan iman dalam nama Yesus. Terap dalam hadirat Tuhan, angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Haleluya. Dengar firman Tuhan sebelum kita meminumnya.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini sebagai darah Kristus dengan iman dalam nama Yesus. Ralamana masikana takaya ralama sikana takaya. Ralamana masikana takaya ralamana. Ya naralama. Masuk dalam hadiratnya. Sembah Dia. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Gloria. Ya lama ya Yesus ya lama sikana takara. Darah lama ya Karena takaya lama sikana takaya. Ya lama sikana takaya lama. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, dalam hidupku tak sekalipun ku goyah. Firman terangi langkahku, sumber damai dalam
apa yang baik kau harus melalui sebagai anak. Ketetapan itu harus terjadi dalam setiap dirimu. Sebagai jemaatku yang aku kasih, demikianlah aku berfirman. Mengucap syukur Tuhan Yesus dalam segala keadaan kami Tuhan Yesus. Kau yang memberkati saat ini. Dalam ibadah ini ya Tuhan. Perjumpaan kami dengan Kau ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita surga. Tuhan memberkati. Tuhan, kalau hamba-Mu menyampaikan firman dengan terbatas, kuasa firman Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Terus mengajarkan kami, membawa pengertian kami untuk menangkap kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa saat ini. Dalam kesatuan hati persekutuan kami ya Tuhan, bersama-sama dengan Kau. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, beserta kabinet Indonesia Maju, dan jajarannya pemerintahan dari tingkat pusat provinsi. Demikian juga dari bupati, dari kabupaten, kota, madya, dan kecamatan, kelurahan, RW, RT di seluruh Indonesia. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Sistem pemerintahan yang ada, menjauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, korupsi, apapun itu. Bentuk-bentuk sia-sia, semua yang tidak berkenan kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus bangsa kami, keamanan, adil dan makmur, menjauhkan dari hal-hal perpecahan, pertikaian, konflik di negara kami ya Tuhan. Semuanya kami halau, kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Paham-paham radikal, terorisme, semua yang tidak bersepakat dengan ideologi Pancasila, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Negara Kesatuan Republik Indonesia terjalin dengan baik, kerukunan antar umat beragama. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di Cianjur yang mengalami bencana ya Tuhan. Mereka yang kehilangan sanak famili ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan mencukupkan segala keperluannya di dalam nama Yesus. Roh agamawi, penolakan kepada keberadaan kami ya Tuhan Yesus, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, aman, damai sejahtera. Bantuan-bantuan boleh terdistribusi dengan baik ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Daerah-daerah konflik ya Tuhan Yesus, perbatasan di perbatasan ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Keamanan terjadi bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. TNI, Polri, mereka menjaga kedaulatan rakyat untuk keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, roh hikmat, takut akan Tuhan menyertai mereka semuanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan mereka dengan sukacita membawa damai sejahtera pulang, membawa berkat ya Tuhan Yesus. Apa yang telah mereka tabur Tuhan, mereka berbuah yang manis, tertabur di tanah yang subur, berkelipatan ya Tuhan Yesus, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik Engkau sendiri yang berjanji ya Tuhan. Engkau yang membuka pintu-pintu berkat, tingkap-tingkap langit, menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan usaha dan pekerjaan mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Rencana perayaan Natal tanggal 17-18 ya Tuhan di Wisma YWI Batu ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Semua berjalan dengan baik, cuaca cerah, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja, menjamah seluruh jemaat Tuhan dan hamba-hamba-Mu di dalam nama Yesus. Rangkaian acara memberkati kami semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Segala trouble apapun Tuhan Yesus, secara teknis semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Kaulah sumber damai sejahtera itu. Itulah pengharapan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mencukupkan segala keperluan yang dikeluarkan oleh panitia Natal. Dana-dana Tuhan mencukupkannya. Tuhan dengan apa yang telah mereka kerjakan, Tuhan memberkati hikmat bagi para panitia, kesatuan hati, bersatu mereka untuk melayani bersama-sama di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga di acara ibadah Natal nanti ya Tuhan tanggal 25. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kegiatan untuk berbagi bakti sosial juga. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami di dalam nama Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang menerima berkat Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Diberkatilah hidup nikah, iring-iringan dalam perjalanan menuju pulang, menjauhkan
setiap engkau dalam perjalanan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Dan Tuhan sedang merancangkan kehidupan, rancangan-rancangan yang penuh dengan kesuksesan, keberkatan, semuanya terjadi dalam setiap kehidupan. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah setiap usaha ternak sawah ladang, diberkatilah pekerjaan, apapun yang kau kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Yesus Kristus. Berkat dari Allah Bapa mengalir, memberkati kita, dimanapun kita berada. Dan kasih sayang dari Putra yang tunggal dan karya yang terbesar keselamatan itu, kita terima dengan penuh sukacita. Dan kuasa Roh Kudus dalam persekutuannya memimpin kita dalam kebenaran itu, menuntun kita dalam kebenaran itu, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dengan setianya Tuhan untuk menjemput kita semuanya, saya dan saudara, dan semuanya saat ini, apapun yang ada di dalam doamu, serukan kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun saat ini yang percaya kepada Tuhan, yang mau pulang menerima berkat, sama-sama katakan, Salam, salam, damai Allah turun ke atasku sekarang. Salam, salam, damai Allah seperti sungai yang mengalir, lembut bermati, seperti burung merpati, damai sekali. Salam, salam, diberkatilah Puji Tuhan, kita mau dengarkan pengumuman dari tim multimedia. Kami persilakan. Shalom, terima kasih sudah bergabung pada ibadah raya pagi ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat sepekan. Ibadah pasutri diadakan setiap hari Rabu pada minggu pertama dan ketiga. Ibadah diadakan secara onsite di gereja pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa malam diadakan setiap hari Ranu pada minggu kedua dan keempat. Ibadah diadakan melalui aplikasi Zoom dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat di gereja. RPP Yes We Can. Ibadah remaja pemuda penyebaran Injil diadakan setiap hari Sabtu pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah balita anak penyebaran Injil atau BAPI diadakan setiap hari Minggu pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara onsite dan live streaming. Berikut jadwal penata layanan pada Minggu 11 Desember tahun 2022. Worship leader Saudari Alicia dan Saudari Siska. Singer Saudara Riko, Saudari Mariska, dan Saudari Talia. Penyambut jemaat akan dilaksanakan oleh tim Mission Trip. Ibadah Pasutri Rabu, 9 November tahun 2022. Pujian dipimpin oleh keluarga Bapak Dodik Setiawan. Demikian warta Jumaat sepekan.
Kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, masih ada tambahan dari panitia Natal, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Saya akan menambahkan sedikit untuk acara Natal tanggal 17-18. Nggak terasa sudah kurang 2 minggu. Jadi dimohon mempersiapkan diri, mempersiapkan tubuh jiwa rohnya. Apalagi ini kan cuacanya seperti ini, jadi jaga kesehatan masing-masing agar nanti bisa tetap mengikuti dan bisa berangkat ke sana. Untuk yang perlu dipersiapkan, yang pertama itu, lalu untuk pakaian juga kalau bisa yang lengan panjang, semuanya serba panjang karena hawanya dingin dan cuacanya hujan. Di sana lebih dingin daripada Kediri. Dan untuk alat mandi bawa sendiri semuanya. Nanti ada kolam renang juga, jadi dipersiapkan untuk itu. Kan ada yang basah-basah biasanya. Jadi kita akan di sana nanti randonnya kita akan bagi di sana, dan nanti minggu depan saya akan kasih lagi pengumuman yang lebih jelas, yang lebih rinci untuk kita berangkatnya nanti seperti apa. Jadi minggu depan akan lebih detail lagi, dan nanti di sana ada outbound dan semuanya harus mengikuti outbound juga. Kita di sana ya serius tapi santai gitu. Saya akan bacakan tambahan untuk laporan keuangan Natal, dan hari ini janji iman pendaftaran terakhir ya Bapak Ibu. Jadi yang belum mendaftarkan diri segera mendaftarkan diri. Ada yang mau menambahkan juga silahkan menambahkan untuk hari ini. Jadi kita akan catat semuanya agar tidak ketelesut. Misalkan satu nama pun kan kita di sana ada makan juga. Jadi biar tidak kekurangan, biar tidak ada kekeliruan seperti itu. Untuk laporan keuangan Natal, janji iman yang sudah menulis 12.050.000. Yang tunai sekarang ada 9.950.000. Dana dari kotak Natal 980.000. Sisa dana Natal tahun lalu 2.300.000. Untuk dana proposal yang masuk sampai minggu ini ada 7.500.000. Dari PT Wonojati 1.500.000, Bapak Cahyo 1 juta, Bapak Agus Wahyudi 1 juta, Ibu Sri Handayani 1.500.000, PT Pospatindo 1 juta. Total keseluruhan yang ada saat ini 22.740.000. Dana yang keluar 1 juta untuk YWI dan 1 juta untuk DP Bus. Sama kemarin untuk transport untuk keluar 150.000. Jadi total dana tunai sekarang 18.570.000. Jadi dari dana awal yang kita budgetkan adalah 25 juta. Jadi kurangnya 2.300.000-an seperti itu. Ya mohon bantuan doanya. Ini ada proposal yang sudah masuk tapi belum kita terima laporan dari sana. Jadi nanti misalkan minggu depan tidak ada ya, puji Tuhan kita semoga bisa nutup sendiri begitu. Demikian yang saya sampaikan. Kita bantu doa untuk cuaca, karena cuaca tidak menentu. Di sini tidak hujan, di sana bisa hujan. Jadi untuk malam hari itu yang potensinya hujan. Jadi kita
eh, doa untuk cuaca, untuk acara semuanya Bapak Ibu bisa mendoakan kita, tim panitia juga dari segi acara yang akan berjalan sesuai rundown kita. Terima kasih. Salam, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan pengumuman. Mari kita perhatikan dan kita tetap dukung dalam doa. Puji Tuhan, kita sudah selesaikan ibadah pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kita terima pagi ini menjadi berkat, dan kita mau menjadi berkat untuk orang lain juga. Tuhan Yesus memberkati.